Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sanur Falah akan menjelaskan tentang pasar. Pengertian pasar dalam buku pengantar bisnis 2006 karya M. Fuad. Pasar adalah suatu dari berbagai sistem institusi prosedur hubungan sosial dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Fungsi pasar adalah ada tiga: segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai demand dan supply. Dua, segi sosial budaya merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas pada sektor informal dan formal. Tiga, segi arsitektur menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk fisik, bangunan dan artefak yang dimiliki. Konsep pasar yaitu ada dua konsep. Yang satu adalah konsep pasar monopoli. Konsep pasar monopoli terjadi saat sebuah pasar dikuasai hanya oleh satu produsen. Kondisi ini terjadi saat sebuah perusahaan atau pihak menguasai sumber daya atau dalam kondisi tertentu hanya dia yang dapat menyediakan sumber daya tertentu. Dua, konsep pasar monopsoni. Kebalikan dari monopoli, monopsoni adalah kondisi di mana seorang konsumen yang menguasai pasar. Ini terjadi dalam kondisi saat seorang pembeli memiliki daya beli yang tinggi dan posisi tawar-menawar yang tinggi. Tiga, konsep pasar oligopoli. Konsep pasar di oligopoli kurang lebih serupa dengan konsep pasar monopoli. Hanya saja apabila konsep pasar monopoli hanya memiliki satu penjual yang mendominasi, konsep pasar oligopoli memiliki beberapa penjual yang mendominasi. 4. Konsep pasar oligopsoni. Konsep pasar oligopsoni merupakan pasar yang didominasi oleh lebih dari satu konsumen yang punya daya tawar dan daya beli tinggi. 5. Konsep pasar persaingan sempurna. Inilah pasar yang ideal baik bagi penjual maupun pembeli. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar di mana pembeli dan penjualnya sama-sama punya posisi tawar. Klasifikasi pasar. 1. Pasar tradisional. Pasar tradisional adalah jenis pasar yang menggunakan cara bertukar barang dan alat tukar secara tradisional. Barang-barang yang dijual pun biasanya barang kebutuhan yang amat mendasar atau primer. Pasar modern. Pasar modern umumnya hadir dalam tempat yang lebih futuristik dan lebih menunjang kenyamanan pembeli. Contohnya seperti supermarket yang lebih bersih. Ciri-ciri pasar ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri pasar, yaitu ada 5, yaitu 1. Terjadinya transaksi jual beli. 2. Ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. 3. Ada alat tukar. 4. Ada interaksi antara penjual dan pembeli. 5. Ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri yang bisa melingkupi pasar yang berbentuk nyata maupun abstrak. Jenis-jenis pasar. 1. Ada pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar yang dimana penjualnya dan pembeli bertemu muka secara langsung, di mana pasar nyata ini transaksi berlangsung secara tatap muka sehingga minim terjadi miskomunikasi atau bahkan penipuan. 2. Ada pasar abstrak. Pasar abstrak merupakan pasar yang tidak menyediakan ruang langsung untuk bertemuannya penjual dan pembeli. Pasar abstrak contohnya seperti pasar modal, pasar saham, dan tentu saja jual beli online yang sekarang ini sedang marak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.